Tidak hanya itu, dia sudah mulai mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Allah lain. Nah, hal ini membuat Allah sangat sedih dan marah terhadap Salomo, karena Salomo tidak menepati janji-janjinya terhadap Allah. Halo, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Seperti janji Bang Kepo kemarin, video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang Raja Salomo dan masa pemerintahannya. Pastikan bahwa teman-teman menonton sampai selesai video ini. Salomo resmi menjadi raja bagi bangsa Israel menggantikan Daud ayahnya. Hal ini sekalian mengkonfirmasi tentang akhir kehidupan Raja Daud. Namun sebelum Daud menghembuskan nafas terakhirnya, dia berpesan kepada Salomo sebagai pesan terakhirnya, yaitu dia meminta kepada Salomo untuk tetap setia mengikuti Allah yang dia sembah, tetap mengikuti jalan-jalannya, tetap mengikuti ketetapannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ya, di sini maksudnya Allah. Lalu tetap mencintai Taurat-Taurat Allah. Dan yang paling penting, jangan sampai Salomo mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Satu nasihat yang cukup berarti bagi Salomo untuk menjalankan masa pemerintahannya. Dan hal itu juga dilakukan dengan baik oleh Salomo. Babak baru, awal yang baru, dan perubahan yang baru bagi bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Salomo. Awal-awal pemerintahannya, Salomo sudah didatangi oleh satu tantangan bagi pemerintahannya. Dan hal ini dipikir sebagai suatu ancaman. Kenapa bisa begitu? Adonia adalah orangnya. Adonia lagi. Pada masa awal pemerintahan Raja Salomo, Adonia mendatangi Batseba, yaitu ibu Salomo sendiri. Dia meminta kepada Batseba untuk memohon kepada Salomo agar Salomo memberi izin supaya Abisak, gadis Sunem, mau menjadi istri dari Adonia. Hal ini sangat tidak wajar sebenarnya. Kenapa? Karena niat buruk dari Adonia ini ketika dia mengambil Abisak sebagai istrinya, dia akan menganggap dirinya sebagai orang yang berkuasa juga. Ketika dia memperistri-istri raja, maka dia menjadi seorang pemimpin. Nah, hal itu tidak akan dibiarkan oleh Raja Salomo. Kali ini Raja Salomo menolak permintaan ibunya sendiri, dan dia pikir ini adalah suatu jebakan. Pada akhirnya dia meminta kepada Benaya bin Yoyada untuk membunuh Adonia. Imam Abiatar. Namun Imam Abiatar ini masih diberikan kasih karunia, karena Imam Abiatar ini dianggap orang yang berjasa selama pemerintahan Raja Daud. Akan tetapi diingat kembali bahwa Imam Abiatar adalah salah satu orang yang mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh Adonia. Apapun keputusannya, tetap sekalipun dia tidak dibunuh, Imam Abiatar dipecat dari pemerintahan Raja Salomo. Lalu yang terakhir adalah ada Yoab. Yoab mendengar segala sesuatu yang terjadi, mendengar semua yang terjadi. Adonia dibunuh, Imam Abiatar dipecat, maka dia melarikan diri di mesbah Tuhan. Di sana dia mengalami ketakutan. Lalu Raja Salomo pun mengutus orang untuk tetap mengeksekusi atau membunuh Yoab. Pada akhirnya Yoab juga mati. Nah, orang-orang yang berpotensi untuk memberontak terhadap kerajaan Israel ini sudah hilang. Pada suatu hari Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bakaran. Ketika suatu malam dia tidur, Allah mendatanginya dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu, Allah ingin memberikan pemberian atau memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa aja. Ingat loh ya, apa aja yang Salomo inginkan. Dalam permintaan itu, Salomo tidak meminta hal-hal yang lain selain hanya meminta hikmat, kebijaksanaan yang daripada Allah sendiri. Salomo hanya meminta hikmat kepada Allah dengan tujuan supaya dia bisa menjadi raja yang bijaksana, dapat membedakan hal yang jahat dan hal yang baik.
sehingga dia dapat menjadi raja yang adil terhadap rakyatnya. Allah sangat kagum kepada Salomo karena dia tidak meminta seperti hal-hal duniawi lainnya seperti harta dan umur panjang. Bisa saja kan dia meminta harta dan umur panjang untuk menjadi seorang raja selama-lamanya, karena dengan harta dia bisa melakukan apa aja, dengan umur panjang dia tetap terus memerintah. Tapi bukan itu yang diminta Salomo. Nah, melihat semua itu, bahkan apa yang tidak diminta Salomo, Alkitab mencatat bahwa Allah memberikan kepada Salomo. Nah, ini yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Salomo tidak menjadikan dirinya sebagai raja yang ambisius untuk memerintah selama-lamanya. Sekalipun janji Allah kepada Salomo adalah ketika dia tetap hidup dalam Tuhan, maka dia akan menjadikan keturunannya memerintah selama-lamanya. Tapi kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika dia sudah meminta hikmat kepada Allah, tibalah hikmatnya ini sangat-sangat berguna bagi Raja Salomo. Di suatu kasus, ada dua ibu-ibu datang membawa satu bayi kepada Salomo dan ingin menunjukkan siapa sebenarnya ibu yang asli dari satu bayi ini. Salomo bingung dong. Dari mana Salomo bisa mengetahui hal itu, sedangkan Salomo tidak ada dalam kejadian itu. Tapi Salomo juga harus adil dalam hal ini. Tetapi ingat, dia sudah meminta hikmat yang daripada Allah, maka dia bisa menyelesaikan persoalan itu. Sulit memang bagi manusia, tapi itulah hikmat yang dari Allah. Tidak ada yang mustahil. Salomo bisa menyelesaikan dan bisa membedakan mana ibu yang asli dan mana ibu yang palsu. Dengan hikmat itu dia bisa menyelesaikan dan memberikan keadilan bagi rakyatnya. Sungguh luar biasa, bukan? Itulah Raja Salomo. Bahkan dikatakan bahwa hikmat Salomo ini digambarkan, Alkitab loh ya yang mencatat bahwa hikmat Salomo ini digambarkan seperti pasir di tepi laut. Pasir di tepi laut, teman-teman bisa bayangin dan bisa hitung. Nggak ada kan? Itu bukan hikmatnya Salomo, tapi hikmat yang dari Allah. Pada masa pemerintahan Salomo ini, yang Allah janjikan adalah tentang pembangunan bait suci, merealisasikan pembangunan bait suci, sekalipun janjinya kepada ayahnya dahulu, yaitu Raja Daud. Tapi yang akan merealisasikan janjinya ini adalah Salomo sendiri. Dengan begitu, Salomo mempunyai rencana demi rencana untuk melaksanakan pembangunan bait suci ini. Nah, dalam perencanaan ini dia melibatkan Hiram. Hiram juga Bang Kepo pernah bahas, yaitu di video Sahabat-sahabat Daud. Hiram ini adalah orang yang sangat penting dan perannya sangat besar dalam pembangunan bait suci ini. Karena Hiram ini adalah orang yang mengirim bahan-bahan terbaik dan mengirim tukang-tukang yang handal dalam pembangunan bait suci ini. Tiba saatnya pada tahun ke-480 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan 4 tahun setelah Raja Salomo menjadi raja, bait suci resmi didirikan. Berjalannya waktu dalam pembangunan hingga selesailah pembangunannya. Waktu yang dibutuhkan Raja Salomo untuk menyelesaikan bait suci ini adalah 7 tahun lamanya. Lama sekali ya, lumayan sih. Begitu megahnya. Bahkan tidak hanya bait suci, namun istana Salomo juga dibangun. Tapi Bang Kepo tidak bahas itu. Tapi yang paling penting yang ditekankan adalah bait sucinya. Selesai dengan misinya itu, Allah menampakkan diri kedua kalinya kepada Salomo. Dalam hal ini, Allah menampakkan diri kepada Salomo ada 2 makna. Yang pertama, Allah ingin mengapresiasi apa yang telah dikerjakan Salomo tentang pembangunan bait suci. Yang kedua, peringatan kembali kepada Salomo bahwa jangan sampai Salomo meninggalkan Allah, jangan sampai Salomo meninggalkan ketetapan-ketetapan Allah, apalagi sampai menyembah kepada Allah lain atau mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Hal itu cukup didengar oleh Salomo, namun sayang tidak dilakukan dengan baik.
Bahkan sebenarnya dalam hal ini janji Allah terus diingatkan kepada Salomo. Jika Salomo tetap hidup dalam ketetapannya, maka keturunannya lah yang akan terus memerintah bangsa Israel selama-lamanya, asal dari keluarganya ini pun tetap hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Salomo sudah hidup mewah, bergelimbangan harta, hidup nyaman, memiliki segala-galanya, bahkan kekayaannya tak tertandingi. Hal ini membuat dia lupa kepada Allah, sehingga dia menyenangkan dirinya sendiri dengan hasrat dirinya sendiri. Kejatuhan Salomo adalah ketika dia mulai menaruh hatinya, memberikan cintanya kepada perempuan-perempuan asing yang dia jadikan sebagai istri. Nah, hatinya sudah terpaut kepada mereka. Otomatis, orang-orang yang tidak mengenal Allah yang disebut perempuan-perempuan asing, mereka-mereka ini adalah memiliki Allah-Allah sendiri, memiliki tempat-tempat penyembahan sendiri. Nah, hal ini yang akan mempengaruhi hati Salomo kepada Allah yang hidup, Allah Israel. Dan terjadilah hati Salomo tercondong kepada istri-istrinya. Bahkan dia memiliki banyak istri bukan kehendak Allah. Dia ingin memenuhi keinginan hatinya saja. Tidak hanya itu, dia sudah mulai mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Allah lain. Nah, hal ini membuat Allah sangat sedih dan marah terhadap Salomo, karena Salomo tidak menepati janji-janjinya terhadap Allah. Apa yang dilakukan Salomo merupakan suatu pelanggaran yang membuat Allah sedih sebenarnya. Salomo sudah mencondongkan hatinya kepada ilah lain, dan dia tidak memuliakan Allah lagi. Bahkan dia lebih mementingkan istri-istrinya dan lebih menyenangkan hatinya. Maka Allah membangkitkan lawan-lawan bagi Raja Salomo, yakni Hadad orang Edom, Ezon bin Eliada, dan Yerobeam, seorang pemberontak yang memberontak kerajaan. Nah, hal ini membuat Raja Salomo gelisah dan takut dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga dia berniat jahat untuk membunuh Yerobeam. Tapi sayang sekali, Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan dia tetap tinggal di sana. Akhirnya Salomo tidak bisa membunuh Yerobeam. Yerobeam tinggal di sana sampai Salomo mengalami kematian. Dengan begitu, Salomo tidak bisa melanjutkan pemerintahannya karena dibatasi oleh usia. Pemerintahan Salomo akan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Rehabeam. Tapi ingat kembali bahwa janji Allah ketika Salomo tidak berpaut kepada Allah, maka kerajaannya akan pecah menjadi dua. Hal inilah yang disayangkan ketika Salomo tidak setia kepada Allah. Itulah akhir dari pemerintahan Raja Salomo. Dan lamanya Salomo memerintah bangsa Israel adalah 40 tahun lamanya, sama seperti bapaknya atau Raja Daud sebelumnya. Itu saja teman-teman dari video kali ini tentang Raja Salomo, dari dia menjadi raja sampai masa pemerintahannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih kalian sudah mensupport channel ini dengan baik sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.